Sebab keduanya itu telah dijadikan oleh Tuhan Azza wa Jalla. Acaranya gimana ini? Sebab acaranya langsung ini. Surga Enggak apa-apa, langsung ngobrol biasa. Taruh dulu pembukaan. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di MMC TV 35 Official. Pada kesempatan kali ini saya ngobrol-ngobrol dengan teman saya bertiga. Yang jadi juaranya ini ada Ryan. Enggak saya. Udah nggak apa-apa. Enggak saya lah. Nggak masalah, cuman kayak gitu. Hai guys. Jadi kalau kayak apa namanya? Kayak apa? Kalau di sini itu enaknya kalau musim-musim kayak gini nih. Enggak panas, enggak ini ya? Enggak gini. Enggak dingin. Enggak dingin. Sedang. Sedang dia. Ya, makan dulu. Ya. Ini penting guys diketahui teman-teman semuanya ada di Indo, dimanapun berada, Singapura yang biasanya ada yang nonton biasanya yang di Singapura, saya lihat teman-teman semuanya dari manapun berada. Saya sekarang lagi ngobrol-ngobrol ya. Ngobrol-ngobrol. Nggak tahu, mudah-mudahan ada manfaatnya dan berkahnya. Kok air ini? Amin ya rabbal alamin. Bincang-bincang. Ayo sambil makan kue. Ya kan ya. Makan aja lah. Oh, pernah belajar cepat 20 nih Pak Haji dulu. Apa 20? Iya, iya dari kecil kalau itu. Dari kecil ya. Sifat 20 itu memang kunci utama untuk masuki apa namanya? Untuk dipelajari harus untuk jadi akidahnya ya, berakidah lah. Karena kalau sifat 20 itu sifat 20 nih kalau paham sifat 20 maka kita tidak akan pernah terpengaruh dengan golongan manapun. Golongan manapun ya. Ya, golongan-golongan nyeleneh seperti yang Mas Anto bilang tadi itu. Seperti orang-orang yang suka kadang mengatakan Allah ada di aras, Allah ada di langit, gitu kan? Ya gitu. Iya, gak akan terpengaruh dengan itu ya. Gak akan terpengaruh ya sama itu ya. Kalau paham sifat 20. Sifat 20. Gimana cara memahaminya? Cara memahaminya harus berguru juga sifat 20 itu. Berguru dulu ya. Ya. Sama orang yang ahlinya. Sama orang yang ahlinya. Kalau bukan ahlinya, belajar nanti ya kadang nyesatin, nambah-nambah nggak mantap. Jadi makin parah justru. Makin parah ya? Iya. Nggak ada gurunya gitu ya? Ada gurunya. Bisa jadi makin parah. Karena seperti yang saya bilang tadi, kalau buku itu tidak bisa jadi landasan. Landasan ya? Karena kalau orang berguru, pasti semuanya itu nyambung ke Rasulullah. Nyambung ke Rasulullah ya? Nyambung ke Rasulullah. Maksudnya gini, dari guru yang satu, gurunya berguru ke sini, terus sampai ke sahabat, sampai ke Rasulullah. Biasanya gitu. Biasanya harus kayak gitu. Harus kayak gitu. Kan makanya ada istilah sanad, ada istilah apa, karena kalau dalam hadis itu kan ada hadis sahih, ada hadis dhaif, ada hadis apa gitu. Hadis masyhur, hadis ahad, semuanya itu kan. Itu memang untuk menjaga kemurnian ajaran agama Islam. Tapi kalau orang yang nggak paham, yang terpenting sudah belajar. Yang penting udah belajar. Baca sendiri. Baca sendiri itu nggak nyambung, nggak ada gurunya. Nggak nyambung dia. Iya. Malah nyesatin diri sendiri. Iya. Itu kan nyambungnya nanti. Allah ada di sana. Iya, dia di aras katanya. Allah mencirat di sini. Ya bilang ntar kadang-kadang kan banyak yang kayak gitu tuh. Kalau kita nggak belajar nih sifat 20 nih. Namanya kalau paham sifat 20, paham sifat 20 nih, apa namanya, kita tuh tegak, santai pembawaannya, ngerti nggak? Iya. Nggak apa namanya, nggak terkecoh sama keadaan suasana, walaupun bagaimana keadaan. Iya, keramian pun nggak terpengaruh gitu. Nggak terpengaruh. Jadi kan makanya tenang kalau mau sholat nih di apa namanya keramian, nggak terpengaruh lah. Kalau belajar sifat 20 itu entok. Nih udah lama nih Pak Haji belajar nih.
Dia belajarnya lama tapi memahaminya masih minim. Memahaminya masih minim, belajar lagi Pak Haji. Iya, tapi bisa gini caranya. Kalau cara memahami sifat 20, coba kalau kita buktikan bahwa sifat 20 itu sudah bisa mengetahui bahwa ini golongan benar apa enggak gitu. Contohnya sifat 20. Kalau dalam sifat 20 itu bisa dibentuk jadi pertanyaan. Yang pertama kan sifat wujud kan ya? Wujud ada. Wujud ada. Pasti ada. Nah, ini kata ada, kalau kata ada untuk Allah itu ketika dikatakan ada, maka ini kalau untuk sifat wujud dia memang tentang adanya Allah. Tapi sekarang ketika menggunakan kata ada, maka ini ada dua, bisa dibagi menjadi dua bagian. Satu, adanya itu tidak pernah tidak ada. Artinya tidak ada permulaannya. Tidak ada permulaan. Iya, tidak ada permulaannya Tidak, dan tidak ada, ya, tidak pernah tidak ada artinya lah bahasanya. Bahasa gampangnya tidak pernah tidak ada. Kalau tidak pernah tidak ada, berarti nggak ada yang menciptakan. Kemudian apa namanya? Nggak ada yang menciptakan dan tidak pernah tidak ada, artinya ada terus. Ada terus. Apa itu? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang ada terus itu Allah Subhanahu wa taala. Yang ada tapi diadakan. Artinya maksudnya pernah tidak ada. Semua makhluk, semua ciptaan Allah pernah tidak ada. Apa itu? Semuanya tanpa terkecuali. Atas, bawah, langit, bumi, lampu, angin, rembulan, semuanya pokoknya, semuanya. Awalnya tidak ada sama sekali. Yang ada hanya Allah, seperti itu. Nah, kemudian ini yang tentang ada, tentang bahasa ada. Kemudian lanjut ke sifat kedua, dibentuk pertanyaan lagi. Kalau misalnya Allah itu ada, misalnya ditanya sama orang, kalau misalnya Allah itu ada, kapan adanya Allah misalnya? Ditanya sama orang, kapan adanya Allah? Maka jawabannya adalah kidam. Kidam. Dahulu. Artinya apa artinya? Didahului. Dahulu artinya. Artinya dahulu maksudnya labtida ali wujudihi. Artinya Allah itu ada tanpa permulaan. Tidak ada permulaannya. Kalau tidak ada permulaannya berarti memang tidak pernah tidak ada kan, berarti ada terus gitu. Ada terus. Jadi ada terus, tidak seperti manusia. Manusia, makhluk semuanya, angin, gelap, terang, itu pernah tidak ada. Jadi kalau Allah ada terus. Yang pernah tidak ada makhluk, yaitu sebelum diciptakan oleh Allah. Yang ada pada waktu itu hanya Allah. Bukan waktu ya, yang ada hanya Allah. Waktu juga belum ada. Waktu juga belum ada. Yang malam belum ada. Siang malam belum ada. Semuanya bukan selain Allah. Itu adalah ciptaan Allah kan, makanya ketika ditanya kalau misalnya Allah itu ada, kemudian apa bukti adanya Allah? Maka jawabannya wujudul alami, ya. Wujudul alami, adanya alam. Adanya alam. Bukti adanya Allah karena ada alam. Ada alam. Apa alam itu? Kullu ma siwallah, segala sesuatu selain Allah. Ya, semuanya makhluk. Seperti yang saya bilang tadi, angin, gelap, terang, atas, bawah, langit, bumi, aras, itu kan? Aras itu ciptaan Allah, bukan tempatnya Allah. Kan makanya dikatakan oleh Imam siapa namanya? Sayyidina Ali mengatakan, kata Sayyidina Ali, innallaha khalaqal arsya izharan liqudratihi wa lam yattakhidhu makanan lidzatihi. Kata Sayyidina Ali, sesungguhnya Allah menciptakan aras izharan liqudratihi, untuk menunjukkan kekuasaannya. Izharan liqudratihi, untuk menunjukkan kekuasaannya. Wa lam yattakhidhu makanan lidzatihi, bukan untuk dijadikan tempat untuk zat Allah. Seperti itu. Jadi kan makanya kalau bukan untuk dijadikan tempat untuk Allah sudah jelas berarti aras ciptaan Allah. Udah dibilang tadi bahwa Allah menciptakan aras tujuannya apa? Untuk menunjukkan kekuasaan Allah. Bahwa Allah bisa mengendalikan makhluk yang paling besar. Karena makhluk yang paling besar itu aras memang. Makhluk Allah yang paling besar aras. Jadi kan makanya
aneh kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa Allah ada di aras. Ada di aras. Iya, mengatakan Allah ada di langit. Itu salah itu. Itu pemahaman siapa itu? Itu pemahaman Wahabi namanya. Wahabi. Ya? Wahabi. Wahabi itu memahami seperti itu. Ketika menemukan ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, mengatakan Allah ada di atas aras, kata mereka. Ketika menemukan hadis tentang langit, mengatakan Allah ada di langit. Di langit. Nah, ini kan simpang siur. Coba di mana simpang siurnya? Kalau ketika menemukan hadis bilang ada di langit, ketika menemukan ayat tentang aras kemudian mengatakan ada di aras, tinggal ditanya, yang benar Tuhan kamu itu yang di langit apa yang di aras? Iya kan, dua-duanya kan tempat, dua-duanya makhluk Allah. Iya. Nah, kemudian kalau misalnya bilang, yang benar Al-Qur'an, karena yang di langit hadis misalnya, yang di benar yang di aras. Kita tanya lagi yang di aras itu. Nah, sebelum Allah menciptakan aras, lalu ada di mana? Mereka nggak bisa menjawab itu. Arasnya belum diciptakan, kemudian Allahnya di mana? Iya, ditanya seperti itu, mereka akan bingung. Oh iya, di mana ya Tuhan? Gitu kan, bingung mereka itu. Kalau kita nggak bingung, karena kita memahami bahwa Allah tidak menempati suatu tempat tertentu dan Allah tidak ada di arah tertentu. Artinya Allah ada tanpa tempat, tanpa arah. Kan makanya kita diajari di dalam sifat 20 itu, diajari sifat mukhalafatuhu lil hawadisi. Allah berbeda dengan segala yang baru. Maksudnya berbeda dengan segala yang baru, berbeda dengan semua ciptaannya. Semua ciptaannya. Ya. Allah tidak sama dengan semua ciptaannya. Jadi jangan mengatakan Allah seperti manusia, salah. Kenapa? Karena kalau mengatakan Allah seperti manusia, berarti menyamakan Allah dengan makhluknya. Padahal Allah berbeda dengan makhluknya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak setara dengan apapun, tidak serupa dengan apapun. Jadi kan makanya kalau orang Wahabi itu memahami apa Tuhan mereka, kata mereka. Katanya Tuhannya Wahabi itu, kata Wahabi itu Tuhannya ada di atas aras seperti seorang pemuda ada di atas aras. Itu kan timbul pertanyaan seperti itu kan. Berarti menjenis kelaminkan Allah seperti seorang laki-laki. Iya kan? Padahal di dalam Al-Qur'an dikatakan fala tadribu lillahil amsal. Jangan serupakan Allah dengan makhluknya. Iya. Jadi kan makanya, jadi mereka itu aneh. Jadi nggak bisa. Kan makanya untuk memahami bahwa Allah tidak serupa dengan makhluknya, dikatakan oleh salah satu ulama salaf yang hidup di 3 abad pertama Hijriah. Beliau lahir tahun 200-an lebih kalau nggak salah. Namanya Imam At-Tahawi. Imam At-Tahawi ini mengatakan, ya anillaha anil hudud. Katanya, anil hudud wal wayat wal arkan wal a'dha wal adawat la tahwihil jihatus sittu kasairil muhtada'at. Apa artinya? Artinya ya anillaha. Artinya Allah itu munazzahun anil hudud. Allah itu maha suci dari mempunyai ukuran. Allah itu maha suci dari mempunyai ukuran. Jadi tidak boleh mengatakan Allah ukurannya kecil, ukurannya besar, tidak boleh mengatakan itu. Allah tinggi, Allah pendek, nggak boleh. Nggak boleh mengatakan. Lah kemudian kalau misalnya nggak boleh mengatakan Allah besar, lah kenapa ada Allahu Akbar? Kan ya. Padahal artinya Allah maha besar. Nah ini kalau orang nggak paham, maka nanti bisa terlanjur menjadi ikut Wahabi itu. Kenapa? Wahabi mengatakan Allah seperti seorang pemuda, tinggi seperti seorang pemuda, ada di atas aras. Nah, apa artinya Allahu Akbar? Allahu Akbar itu artinya akbaru min kulli syai'in qadra. Allah maha besar kekuasaannya, bukan bentuknya. Maha besar dari segala sesuatu apa? Kekuasaannya. Iya, bukan bentuknya. Jadi jangan berpikir Allah seperti ini. Karena apa namanya? Kenapa tidak boleh berpikir tentang Allah? Karena semua apa yang ada di pikiran, apa yang pernah dilihat, apa yang pernah dibayangkan, itu yang ada di pikiran. Misalnya dalam pikiran kuning, merah, gelap, terang, itu semuanya apa yang pernah dilihat.
Jadi jangan membayangkan Allah. Kenapa tidak boleh membayangkan Allah? Karena ulama yang diakui oleh orang Wahabi itu tadi, yang diakui oleh mereka sendiri, mengatakan, siapa yang diakui oleh mereka? Padahal ulama kita itu sebenarnya Imam Ibnu Hambal. Kata orang Wahabi itu imam mereka. Padahal kata beliau itu berseberangan dengan mereka. Apa kata beliau? Mahma tasawwar tabibalik, wallahu bi khilafi dzalik. Apapun yang terlintas dalam benakmu atau dalam pikiranmu tentang Allah, maka Allah tidak seperti itu. Jadi apa yang tergambar dalam pikiran, Allah tidak seperti itu. Kan makanya ulama dulu itu Ibnu Abbas kalau nggak salah mengatakan, la fikrata fir rabbi. Jangan la fikrata fir rabbi, tidak boleh berpikir tentang Allah. Kan makanya dikatakan tafakkaru fi khalqillah wa la tatafakkaru fi dzatillah. Berpikirlah kamu tentang ciptaan Allah, wala tatafakkaru fi dzatillah. Jangan berpikir tentang zat Allah. Allah seperti ini, seperti itu, nggak boleh. Itu. Jadi kan makanya, loh gimana kalau begitu? Kalau sholat gimana? Terus ngebayangin apa? Nah, itu bukan disuruh ngebayangin. Kalau sholat, iya, kalau sholat itu agar khusyuk harus fokus dengan apa yang dibaca. Iya, kemudian menghadirkan rasa takut kepada Allah. Kan makanya dikatakan dalam bahasa Arabnya itu istihdarul khaufi minallahi subhanahu wa ta'ala. Kalau nggak salah begitu pengertian dari khusyuk itu. Menghadirkan rasa takut kepada ancaman Allah, kepada azab Allah, siksaan Allah gitu. Itu. Bukan khusyuk disuruh membayangkan Allah, enggak. Apalagi membayangkan lafal Allah, bukan begitu. Belajar aja ya. Nggak, iya. Belajar doang ya, sifat 20 nih ya. Harus belajar. Harus ya. Harus belajar. Kalau sudah paham semua, tenang. Yang tadi itu kan, ya'nillah anil hudud. Allah maha suci dari mempunyai ukuran tadi kan. Allah tidak boleh dikatakan mempunyai ukuran kecil, ukuran besar, ukuran sedang, dan sebagainya, nggak boleh. Jadi sudah dijelaskan tadi makna Allahu Akbar, udah kan paham. Nah kemudian ya'nillah anil hudud wal wayat. Allah tidak mempunyai batas akhir. Artinya apa? Ini kebalikan dari sifat wujud. Allah ada kan tadi dikatakan Allah ada tanpa permulaan kan? Wujud qidam itu kan? Allah ada tanpa permulaan. Artinya tidak pernah tidak ada. Nah, kemudian Allah tanpa batas akhir. Artinya Allah tidak akan pernah tidak ada. Artinya Allah itu ada terus. Seperti itu. Wal arkan. Allah maha suci dari sisi-sisi. Jadi Allah itu tidak boleh mengatakan bahwa Allah punya sisi kanan, punya sisi kiri, punya sisi depan, belakang, dan lain sebagainya. Atas, bawah. Nggak boleh. Nggak boleh dikatakan seperti itu. Yang boleh ya makhluk. Kan makanya kalau ada orang berdoa itu kan kadang kan kalau ada orang meninggal kan, orang meninggal itu kan mengatakan semoga amal ibadahnya diterima di sisinya. Di sisi Allah kata. Iya, di sisi Allah kata mereka. Padahal itu ada bahasa yang lebih tepat daripada itu. Kalau itu dipahami sisi kanan sama sisi kiri ya repot, jadi banyak. Yang ngomong kayak gitu. Iya, banyak yang ngomong kayak gitu. Tapi itu kurang tepat. Yang lebih tepat, semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah. Itu tepat. Iya, jadi sisi itu ganti dengan oleh. Mudah-mudahan amal ibadahnya diterima oleh Allah. Sering dengar aku juga gitu. Iya kan? Semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah. Di sisi Allah itu, iya. Sering dengar. Sering dengar ya. Banyak orang mengatakan gitu. Kalau ada orang meninggal kayak gitu. Kemudian lagi wal arkan wal a'dha. Allah maha suci dari mempunyai anggota tubuh yang besar. Anggota tubuh yang besar itu ya seperti badan ini kan. Pokoknya anggota tubuh yang besar seperti kepala, nggak boleh dikatakan Allah punya kepala, punya tangan, punya apa, punya mata, nggak boleh. Jadi kan makanya nggak boleh berbentuk. Iya, ya nggak boleh dikatakan berbentuk. Jadi kan makanya apa namanya ya, nggak boleh mengatakan di mata Allah, nggak boleh. Di tangan Allah nggak boleh. Kalau misalnya di tangan Allah sama di mata Allah nggak boleh. Lalu mau bilang apa? Kalau ada orang ngomong, kalau itu seperti cahaya, itu juga salah itu. Salah. Allah seperti cahaya biasanya. Ada yang bilang itu kan.
Allah cahaya langit dan bumi. Nah, itu berarti orangnya salah memahami ayat. Ya, Salah. salah. Karena ayat itu artinya bukan Allah cahaya. Kan ada ayat itu, Allahu nurus samawati wal ardh. Iya. Iya kan, itu arti apa? Arti tekstualnya kan Allah cahaya langit dan bumi. Iya. Padahal aslinya itu maknanya dari Ibnu Abbas, orang yang didoakan oleh Rasulullah, mudah-mudahan kata Rasulullah itu Allahumma alimhul kitabah wa ta'wilal kitab, kata Rasulullah. Jadi didoakan seperti itu Ibnu Abbas itu. Ibnu Abbas memberikan arti Allahu nurus samawati wal ardh. Kalau bahasa harfiahnya itu kan dikatakan Allah cahaya langit dan bumi, seakan-akan begitu. Padahal itu artinya Allah memberi petunjuk kepada penduduk langit dan penduduk bumi. Seperti itu. Bukan pengertiannya Allah cahaya. Gimana buktinya kalau begitu? Kalau Allah bukan cahaya gimana? Apa Allah kegelapan? Bukan. Bukan. Bukan kegelapan, bukan cahaya. Lah kemudian saya akan membuktikan bahwa Allah bukan cahaya. Dulu Imam Al-Ghazali, tahu kan Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani? Tahu kan? Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu dulu pergi ke salah satu padang pasir. Nah, kemudian kehausan. Beliau itu kehausan. Pingin haus pokoknya. Nah, ketika pergi ke padang pasir itu kemudian tiba-tiba ada seolah-olah ada tetesan air dari langit. Dari langit. Nah, kemudian setelah itu sambil ada tetesan langit itu tiba-tiba ada cahaya terang di langit, di satu arah tertentu. Apa di hadapannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani atau di gimana itu, pokoknya dikatakan ya itu. Jadi tiba-tiba ada cahaya. Kemudian cahaya itu berbicara. Bilang begini cahaya itu. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kata, Abdul Qadir, kamu saya Tuhan kamu, katanya gitu. Saya Tuhan kamu, kata cahaya itu. Saya Tuhan kamu. Karena mengatakan saya Tuhan kamu, kemudian apa jawaban Syekh Abdul Qadir Al-Jilani? Syekh Abdul Qadir Al-Jilani langsung bilang, kalau nggak salah ada yang bilang bahwa itu ditimbukin pakai sendalnya. Terus gini, ke cahaya itu. Akhirnya cahaya itu menghilang, setan itu pergi kamu. Hilang. Disuruh pergi setan. Tiba-tiba gelap dan muncul setan yang aslinya itu, menampakkan diri. Apa kata-kata si setan itu? Abdul Qadir, kamu bisa selamat dari saya akibat dari pengetahuan ilmu kamu, kedalaman ilmu kamu, katanya. Kenapa begitu? Ketika ditanya kenapa begitu? Karena karena kata setannya itu, kata setan, karena saya sudah berhasil mempengaruhi, menyesatkan 70 orang kalau nggak salah. Orang-orang yang mengaku alim, mengaku pandai itu bisa dikecoh oleh setan dengan cara seperti ini, katanya. Iya, berbentuk cahaya. Karena enggak pakai sifat 20. Iya. Akhirnya apa? Lama loh. Oh iya. Ya udah paham. Iya, udah paham. Lama udah paham. Iya. Akhirnya apa? Akhirnya si Abdul Qadir Jilani ditanya sama setan itu. Kenapa kamu kok bisa langsung mengatakan bahwa saya itu bukan Allah? Padahal saya cahaya yang terang, kata setan itu. Nah, ketika ditanya, yaitu satu, kata setan itu kan begini. Saya Tuhan kamu, yang halal bagi kamu yang haram bagi kamu sudah halal. Nah, kamu nggak perlu melakukan kewajiban, nggak perlu sholat. Itu kata-kata si setan. Si setannya kan bilang begitu kan, kamu nggak perlu sholat, udah, kamu nggak perlu yang halal jadi yang haram jadi halal untuk kamu, kan? Akhirnya apa? Di situ kata Syekh Abdul Qadir ini. Lah di situ karena kamu bilang begitu, jadi saya tahu bahwa kamu bukan Allah. Karena Nabi Muhammad utusannya tetap melaksanakan sholat, kan? Tetap sholat, tetap nggak mau sama yang haram, gitu kan? Makan yang halal, kan? Syekh Abdul Qadir Jilani. Nah, akhirnya sambil minum. Iya, minum. Iya. Akhirnya apa? Ya seperti itu. Begitu katanya. Lah kalau diteliti
lebih dalam lagi, apa katanya? Lebih jelas lagi. Selain daripada itu, Syekh Abdul Qadir mengetahui bahwa Tuhan itu tidak mungkin ada di depan. Berarti ada di arah tertentu kalau ada di depannya. Nah, itu artinya makhluk. Yang berhadapan-hadapan itu antara makhluk dengan makhluk hanya. Bukan Allah dengan makhluk. Dan juga tertipu. Kemudian menempati suatu tempat tertentu. Ya ada di depannya itu kan. Nah, ini kan setan. Jadi nggak bisa. Pokoknya hal-hal yang itu nggak bisa. Kan makanya orang Islam itu sampai kapanpun kalau paham sifat 20 itu tadi ya. Sifat 20 itu benar-benar paham. Itu tidak akan pernah mengatakan bahwa Yesus atau Nabi Isa itu Tuhan. Nggak pernah. Nggak akan pernah. Karena kenapa? Tahu bahwa Nabi Isa itu ciptaan. Kenapa? Dilahirkan. Mana ada Tuhan dilahirkan? Nah, seperti itu kan? Dilahirkan dari seorang ibu. Ibunya dilahirkan oleh ibunya. ibunya sampai Nabi Adam. Ya kan? Awal manusia, ya itu kan repot, gak bisa. Waktu itu juga terbantahkan. Iya, sedangkan Allah udah dijelaskan dalam surat Al-Ikhlas itu kan. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak dilahirkan dan tidak melahirkan kan. Artinya Allah bukan asal dari sesuatu dan bukan berasal dari sesuatu. Kalau asal dari sesuatu artinya seperti ibu dengan anaknya. Anaknya kan asal dari ibunya gitu kan. Jadi enggak kayak gitu. Allah tidak seperti itu. Jadi makanya kalau paham sifat itu tidak akan pernah terkecoh dengan keyakinan orang-orang Kristen. Enggak akan pernah selamanya itu. Kalau paham satu-satu itu, artiin satu-satu. Paham satu-satu itu sifat 20 dengan rincian tapi penjelasannya tadi. Ada sifat kudrah juga kan? Kuasa. Enggak. Kuasa Allah tuh kan? Iya, kuasa. Kuasa dalam segala halnya. Iya. Pandai juga kamu ya. Bisa juga bahasa Arab ini. Iya. Ini kan di sini nih ada. Ini ada penjelasannya nih. Nanti kirim ke saya tuh. Mau dikirimin nggak? Kirimin dong. Nih. Kamu punya WA saya? Iya punya. Ya kan ada semua kan? Kudrah ada penjelasannya, coba ya. Ini langsung penjelasannya itu. Ya. Dari wujud kan? Iya. Artinya nggak bisa, nggak kita tuntut ilmu yang kayak gini nih. Kan? Artinya ada, maka mustahil tiada. Iya kan, bener kan? Berakidah. Apa namanya tuh? Dalilnya firman Allah Ta'ala kan harus tuh ikuti ulama. Nggak mungkin kita ikuti siapa namanya Apa? Langsung ke Nabi? Enggak langsung kita ke Nabi kan. Ya kita ikut ulama lah. Enggak, ikut ulama. Ada guru gitu. Kan dijelaskan kan? Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu penerus para nabi. Bukan Google, bukan YouTube, penerus para nabi. Ya, kan? Banyak yang pakai Google sekarang. Iya kan, bener. Langsung kayak gini dia membenarkan. Iya. Tidak benarkan orang. Langsung memponis orang bid'ah. Macam kan orang sholat. Jadi ini kaget kan orang. Wah, kami ini bid'ah. Maulid apa tuh kan? Kami ini bid'ah. Cetang, semua bid'ah. Jadinya apa? Boleh. Jarak kubur nggak boleh. Iya. Karena dia belum nggak nuntut tuh ilmu dari orang. Makanya kayak gitu. Jarak kubur. Itulah pemahaman Wahabi. Bukan sih, enggak saya pikirin Wahabi. Iya, emang benar Wahabi. Untuk diri sendiri lah, gitu. Nuntut intinya ya. Iya, ini ya lengkap ini semua ini. Lengkap ya. Bahasa Indonesia. Teman-teman semuanya ini bahasa Indonesia ya, walaupun tulisannya Arab. Ini bahasa Indonesia, kitab ini. Kitab ulama Indonesia ini. Kitab apa namanya? Sifat 20 memang tulisannya ya, cuman bahasa Arab. Tulisan Arab kelihatan nggak teman-teman? Tulisan Arab bahasa Indonesia. Iya. Ini saya bacain ya, artinya sifat kudrah tuh. Mana? Ini dia. Coba baca. Kudrah artinya Dia nulisnya.
kiainya ini mungkin dulu. Enggak, orang ulama Indonesia. Iya, ulama Indonesia dulu. Kudrah artinya kuasa, maka mustahil lemah. Dalilnya firman Allah Ta'ala, Innallah hakulli syai'in qadir. Artinya bahwasannya Allah Ta'ala atas tiap-tiap suatu yang amat amat kuasa. Bisa. Saya? Maka patut Bisa lah bahasa Indonesia. bagi mukmin muktakid bahwa Tapi kan bahasa ia Arab itu. Tulisannya Arab. Gundul. Aku mau gundul nggak bisa. bahwa ia Itu tulisannya Arab tapi bahasa Indonesia. tiada takabur membesarkan diri dan banyak-banyak takutnya pada Allah Ta'ala adanya. Kenapa nggak ditulisin Indonesia gitu? Dulu itu kan Bahasa di masa Indonesia nih. termasuk ini siasat dulu katanya. Di masa penjajah. Kan penjajah itu nggak tahu baca ini. Kayak gitu. Kan makanya Ya. Iyel-iyelnya untuk memperkuat Puasa, umat Allah. Islam itu katanya dulu memang pakai bahasa Arab. Kalau kita paham sifat kudrah ini apa jadinya? Harus paham semua ini. Paham sifat kudrah ini pasti tuh Ya pasti paham bahwa yang kuasa hanya Allah. kuasanya Allah. Iya. Jalan, duduk kita, apa semuanya. Ini artinya memang dari wujud misalnya ya, satu-satu ini ya. Wujud artinya ada. Wujud artinya ada katanya. Maka mustahil Harus tiada. dulu, tapi Dalilnya Jangan firman Allah. Paham. Dalilnya paham. firman Allah Mungkin saya Ta'ala. belajar. Kamu Belajar, tapi saya belajar di sana. iya. Dia bisa soalnya Siapa? menjelasin. Iya, kamu diajarin. Orang Lombok. Diajarin. Ya diajarin nih. Ke siapa? Situ teman Lombok. Teman Lombok? Iya. Oh, kamu diajari di situ? Kalau aku Main ke situ? main ke sana, belajar ke sana. Dia yang jelasin ini, masya Allah. Siapa namanya? Saipudin namanya. Saifuddin, kok nggak tahu saya. Orang Lombok. Yuk main kapan-kapan yuk. Enak kalau kayak gitu, kalau sesama. Iya, ayo kapan-kapan yuk. Dekat di mana rumahnya? Dekat. Besok malam aja ya. Besok malam saya masih kerja. Rumahnya di mana? Saya liburnya hari Kamis doang. Kamis doang. Malam Jumat nggak apa-apa, malam Jumat. Malam Jumat. Iya. Bisa nggak temennya? Iya, enggak apa-apa lah. Enak belajar kayak gini. Oh iya enak. Iya, kita torikonya Gimana? belajar. Ini di sini. Di Raka. Iya, di Raka. Dekat Pak Ji. Ya Nino. Iya nggak apa-apa, lebih enak justru kalau dekat. Kalau kita paham sifat 20 nih senang, kita santai. Siapa nih? Nino tuh. Mobil air tuh. Oh, ngambil air. Iya, gua juga Air orang. bawa, aku juga air. Ini orang. Ini juga ada kitab apa namanya nih? Kifayatul Gulam. Tata cara orang anak kecil apa namanya? Ibadah. Apa namanya tuh? Siapa yang ngirimin? Apa namanya? Sahadatnya tuh. Nih. Ini bahasa Arab ya? Enggak, bahasa Indonesia juga. Iya bahasa Indonesia juga. Ini aku bacain. Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Hah? Semuanya bahasa Indonesia. Aku mulai kitab ini dengan nama Allah yang Coba amat suruh bahasa murah, lagi kalau amat kitab yang aslinya beda. mengasihani. Alhamdulillah. Nih ada dalilnya. Alhamdulillahi bihaqqa hamdihi wassalatu wassalamu Lama kuat. ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bermula segala puji bagi Allah Ta'ala, akan sebenar-benar pujian, dan bermula Itu artinya Pak Ji. Emang bahasa Indonesia itu? bermula rahmat Artinya doang. Allah dan Artinya doang. Kalau tulisan Arab aslinya atas penghulu kita Nabi beda Muhammad mas. Ini SAW. kalau ini kitab aslinya nih ntar.
Beda, yang beda sama itu. Dan atas keluarganya dan pembukaannya ini sekalian sahabatnya, mereka itu ihlam annal mukallafi ma'muruna bil ma'rifati wassolati wazzakati wassaumi wal haj. Dalilnya ini, ketahui olehmu, Kenapa? Wajib terus Bu. ketahui olehmu bahwasannya sekalian mukallaf, nih kita yang mukallaf nih, diseru dengan mengenal Allah dan mengerjakan sembahyang dan memberi zakat dan mengerjakan puasa dan mengerjakan haji. Bermula yang 5 itu, inilah rukun Islam sempurna, sabda baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau yang Arab aslinya ya ala khamsi beda. Sahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa iqamis sholati wa ita zakati wa saumi ramadana wal hajj baiti mistata'a ilaihi sabila. Yakni dirikan Islam itu atas 5 rukun. Pertama, bahasa Indonesia semua. Kamu punya berapa ya? Yang bahasa Indonesia kayak gitu ya? Dan kedua, dua. Oh, sama yang tadi? Dan kedua, mendirikan sembahyang 5 waktu di dalam sehari semalam. Dan ketiga, memberi zakat jika sampai, artinya nisab. Nisab tua dan tahunannya. Nisab itu artinya udah sampai, udah ada uangnya, udah datang waktunya. Dan keempat, puasa pada bulan Ramadan 30 hari di dalam setahun. Dan kelima, enggak nentu 30 hari, mengerjakan haji, kadang 29 hari. Iya, ke Baitullah. Ini yang kitab yang dikarang sama ulama kita di Indonesia. Kitab. Bentar, kalau Allah besok dia bisa pintar, dia jelasin tuh Pak Haji sana. Ini kalau yang Arab asli, kalau ini baru Arab asli. Nih, mengerjakan haji ke Baitullah. Bermula syarat. Ini syaratnya juga syarat sah syahadat. Ini tentang sholat ini. Pertama, diketahui. Ini lagi bacain. Dan kedua, itu bahasa Indonesia tapi. Dan ketiga, ditasdikkan. Dan keempat, diamalkan. Demikianlah syarat syahadat. Kenapa enggak baca Arabnya langsung? Oh, ini bisa. Mana? Ini kitab apa nih? Tentang sholat. Tadi sama. Tentang sholat. Qala Allah Ta'ala. Oh, hadis ini kan? Al-Quran. Qala Allah Ta'ala. Ya ayyuhallazina amanu iza kuntum ila dolauti. Mana? Ini kitab rincian apa namanya, ulama Indonesia nih. Ini qala Allah Ta'ala ya ayyuhallazina amanu idza kumtum ila sholati fawsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq.
Nggak usah. Mau dikirimin Pak Haji nih? Iya, kirim. Kirimin ya. Untuk bahasa Indonesia mah. Kita sama-sama belajar yuk di sana. Apa-apa, yuk. Gak apa-apa? Belajar bareng. Ya udah yuk. Ikut Tando. Oh, nggak bisa libur. Jumat malamnya lah. Sebentar, sejam doang. Nggak bisa libur ya. Nggak bisa apa? Nggak ada libur. Libur gimana, kan libur kan kau? Berapa nomornya, Yan? Kamu kan ada nomor saya, Yan. Kirim ya. Kirimin. Ya udah Pak Haji. Ada kan nomor saya? Oh, tapi saya internet nggak belum. Nah, Tinggal dapat PDF tinggal data YouTube doang punya saya. Tapi ini harus di searching. harus dapat Searching. Harus dapat apa? Harus ambil dari gurunya Pak Haji nih. Gimana biar ndak jadi apa namanya, ndak pakai nafsu kita. Kirim. Mana anunya, Bang? Apa? Pakai Bluetooth? Nomornya Nomor saya. Kamu ada di WhatsApp saya? namanya apa tadi? Dikasih nama apa Bang, kamu? Jangan namanya Abu Ali. Paham betul sifat 20 ini udah tinggi kita. Udah, tapi melaksanainya, Hmm? melaksanakannya gimana? Belajarlah pelan-pelan. Pelaksanaannya itu yang sulit banget. Nggak bisa terkecoh sama apa namanya. Udah dilihat mah melaksanainya. Nggak terkecoh loh sama papa. Iya, sama golongan menyimpang semuanya akan terpengaruh. Nggak akan terpengaruh. Paham sama kudrahnya itu kuasa dia Allah Ta'ala tuh. Kau ngomong juga nggak terkecoh sama sifat 20 nih. Misalkan kau bawain apa namanya pidato di masjid, apa tuh, buka-buka apa namanya, mau jadi apa namanya di masjid tuh, Kata siapa? enggak kamu terkecoh kalau kamu udah paham sama. Kamu udah paham belum? Belum, makanya saya belajar sama orangnya Kalau sana. kalau paham aku tanyain nanti. Kalau udah paham, datang ke aku. Ya Aku udah. tanyain, Ditanya lah. "Kecoh enggak?" Enggak bener. Iya, kamu pelajarin dulu. Udah matang, udah merasa udah semua gitu. Insyaallah. Ya, terus datang ke aku. Tanya. Aku coba tanya. Ikut makanya belajar ayo. Biar paham. Pasti terkecoh dia. 100% terkecoh. Siapa? Kamu. Jangan salah lah. Salah ya. Pertanyaannya beda aku mau. Udah ngerasa. Sifat 20 sebenarnya ada kitabnya. Kitab aslinya, bukan bahasa Indonesia ya kayak yang tadi. Allah. Tapi saya apa namanya? Data nggak ada lagi nih. Mana nomornya Pak Haji sini? Hmm? Sini nomornya. Yuk. Entar dah pas di kamar. Pas di kamar saya kirimin. Oh iya, Pak, di kamar, Pak, di kamar. Dari internet. Nggak ada. Kalau ke temennya itu teman kamu apa ustadz kamu itu? Ustadz lah. Ustadz kamu? Nih ayo. Dekat enggak? Berapa nomornya Pak Haji? Nomornya catat. Berapa nomornya Pak Haji? 0 59 59 878 Boleh main. Pak Haji ya. Haji pemain Rama.
Udah ya Pak Haji ya. Kita kirimin. Hah? Yang sifat 20 doang ya? Semuanya? Apa-apa? Enggak, soalnya kalau enggak pakai guru nih, masalahnya apa namanya ntar tuh? Gampang, ada kitabnya dulu saya. Kirim aja. Harus belajar sama gurunya dulu. Siapa guru? Kalau enggak gitu tuh apa namanya ntar? Takut salah. Salah kita memahami sendiri tuh. Gimana jadinya? Pakai nafsu. Kita bicara ke orangnya itu ntar. Dia mau udah ahli. Iya udah ahli saya tahu. Orangnya di mana? Orang saya. Sana. Ntar aku kirimin ya Pak Haji ya. Udah ahli bermacam-macam kitab. Dia serap ilmu. Serap. Tahu nggak saya di juga kamarnya? belajar. Kamarnya tuh Banyak kitabnya. banyak kitab dari manapun diserap sama dia, dibaca. Diserap ya. Jadi tahu. Enggak lah kitabnya Pak Haji. Kamu mau nanya apa aja pasti jawab. Ajari soalnya lah. Dia udah menyerap beberapa kitab. Kalau kitab banyak. Banyak. Kitabnya tapi Kitabnya banyak ya Pak Haji. banyak. Selemari. Bener selemari ya Mas Tok? Enggak dikirim ke Indonesia Pak Haji. Belum. Belum. Jangan sebarin. Bahaya. Iya ya enggak. Jangan disebarin. Pengen saya belajar aja Pak Haji. Enggak. Ntar Kalau ada, pengen saya boleh belajar sama Pak Haji. nggak apa-apa yuk. Beneran? Iya, beneran. Ayo siap. Belajar tata Boleh, sholat angkat. ya. Hah? Tata sholat. Tata sholat iya yuk. Siap. Ada cara sholat. Tata cara sholat, wudhu, semuanya. Iya, Sifat Pak 20 itu yang tadi. Semuanya siap. Siap, Berarti dari pengen awal lah. Pak Haji. Belajar sama Pak Haji gitu besok. Kan ada papannya tuh, mana papannya Mas? Hah? Papan itu. Apa? Ada di mana ya? Papan yang putih? Kan yang kamu yang bawain dulu. Papan apa? Yang kamu yang bawain dari itu, yang dari Oh, itu mah punya Marsim dulu, bukan punya aku. oh punya Marsim. Nggak tahu di mana. Mana ya? Yang buat nulis. Iya, Marsim. Perasaan udah Pak Haji di kamar. Aku lihat waktu itu. Ada di luar. Ya mungkin di luar. Di mana? Itu enggak ada tuh. Ingat-ingat. Oh punya Marsim tuh, bukan punya kamu. Bukan. Enak kalau masih ada itu. Beli aja banyak. Mahal. Di apa? Cari banyak. Murah. Dia paling kayu kan. Papan tulis kan. Nggak nyampe 100. Di buku aja. Di buku. 20 kurang keren. Susah ya. Susah. Nulisnya. Udah belajar sama Pak Haji. Ikut Anto juga. Ya aku udah lama. Oh, udah lama belajar sama Pak Haji. Lagi lah. Lupa lah ntar. Ya aku udah. Siapa tahu lupa. Boleh berhenti belajar tuh Anto. Ayo ikut sama Kalau saya. ada belajar, ini belajar sama aja. Iya makanya. Sama aja belajar kok. Oh itu nggak ada di mana-mana. Nggak punya tempat, nggak punya Arah. arah gitu. Tapi Allah ada. Itu udah ilmunya dapat satu. Ilmu tentang Allah di mana. Tahu. Dulu mah nggak tahu. Orang bilang-bilang di aras. Ikut Ya, aja. Ngikutin kan? Ya. Di aras ada yang bilangnya ketujuh. Ada yang di pundak. Gitu. Jadi mana yang benar kata aku? Kenapa enggak ngajarin Pak Haji? Kenapa enggak ngajarin dari dulu? Saya ngajarin ngasih dulu. Dia Kalau malam Jumat dulu. kalau gitu mah Tiap malam Jumat saya. buka aja di situ Pak Haji. Buka aja di situ. Udah kita belajar. Ayo kalau mau. Ngaji bisa ngajian? Hmm? Bisa ngaji. Bisa insyaallah.
daripada kita mau anu-anu. Udah ngaji aja. Ngaji Al-Quran juga yuk. Boleh lah. Rutin. Biar lancar. Iya. Aku nggak lancar soalnya kalau nggak baca tiap hari nggak lancar. Boleh lah Pak. Ya aja. Walaupun bisa pinter nih, tapi jarang baca. Nggak bisa. Jangan baca lancar. Walaupun sudah sealim apapun tapi nggak diulang-ulang. Kalau udah hafal di luar kepala. Kalau udah hafal Al-Quran. Pokoknya kalau ilmu itu jangan mengandalkan, wah saya udah tahu semua, itu jangan gitu. Jangan gitu ya. Tapi tetap ya diulang-ulang terus. Yang udah dipahami diulang, yang udah didapat dari guru diulang-ulang. Terus diulangin. Sama aja halnya orang awam. Orang kerja diulang-ulang terus nanti bisa. Jadi nanti itu enak. Ketika dibutuhkan di mana langsung bisa. Di rupiah apa aja? Hah? Rupiah. Kalau rupiah saya nggak tahu. Biar sadar. Rukiah kayak anu Apa itu ya? Pada pulang ya? Pada pulang orang. Mau pulang tak? Enggak. Ini makan masih banyak kah? Nyobain ini enaknya. Udah jam 10 ya? Ini masih ada. Ya makan nih. besok. Masuk kapan? Malam. Ya, Apa? saya pagi besok Jam berapa ini? jam 10. Wah, ya tidur. Nanti ngantuk. Nah, ya. Gampang besok pagi. Ntar saya kirimin ya Pak Haji ya, insyaallah. Masya Allah. Habisin dulu. Itu nggak di stop. Stop lah. Ya. Stop. Kalau saya belajar lah. Ya, stop ya. Stop. Kalau saya belajar lah. Stop lah. Stop. Plus. Dari mana? Dari sini? Enggak, saya tutup dulu. Oke teman-teman semuanya, obrolan saya dengan teman-teman mungkin sampai di sini dulu. Ini lokasinya di taman dekat rumah saya. Kena kau? Hah? Kena? Nah sebelum saya tutup, barangkali teman-teman ingin melihat suasananya, maka saya akan memperlihatkan kepada. Jangan di-share dah. Haji. Nah, ini tamannya teman-teman. Betul-betul. Taman dekat rumah saya. Ini pohon kurma semuanya ini teman-teman. Tapi lumayan bagus sih. Lumayan bagus. Allah wujud idam bako. Ini mah teman-teman yang tadi sekarang. lagi ngobrol mereka berdua. Nah, teman-teman bagus enggak? Luar biasa kan, bagus kan? Nih, Benar. tamannya bagus. Amin. Oh. Tauhidnya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.